Dirawat ya Mas ya? Dirawat ya? Masuk gitu. Oke, sip. Hati-hati. Iya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kembali lagi dengan saya Aji Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang motor ini, motor Satria FU saya ya, vlog pertamanya. Karena memang baru beli sekitar 3 hari yang lalu. Nah, ini vlog pertama saya buat untuk apa itu? Untuk kalian lihat bagaimana kondisi pertama saya beli sebelum nanti akan saya otak-atik gitu ya. Tapi juga tetap standar sih, cuman ditarik dikit. Nah, motor ini akan saya namai sebagai Pupi FU FI Pupi gitu aja ya biar gampang, si Pupi. Nah, Pupi ini akan saya ceritakan kenapa kok saya beli motor ini, alasannya apa, kondisinya bagaimana, dan sebagainya. Oleh karena itu, simak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video dari saya dan agar saya lebih semangat buat video. Oke, mari kita ikuti cuplikannya dulu yuk. Nah, itu tadi kira-kira ya sekilas tentang bagaimana bentuk fisik si Pupi ini. Nah, kenapa kok saya beli Satria FU ini? Pertama, itu sebenarnya saya tidak niat beli ya. Saya sudah nyaman dengan dua motor saya yang sebelumnya, yaitu Shogun 110 saya, si biru, dan si Thunder 125 ya. Cuman di rumah itu kan ada kebetulan ada motor CB 150R yang tahun 2016 saya. Punya adik saya yang ditinggal di Jogja karena dia baru pulang, dia kuliah di Jogja, kemudian motornya ditinggal di sini. Akhirnya mau tidak mau sering saya pakai karena kan kalau tidak dipakai sayang ya, nanti kadang jadi dekor sendiri. Nah, akhirnya saya pakai, kadang pakai Thunder, kadang pakai Shogun, kadang pakai CB. Nah, ketika pakai CB seminggu 2 minggu itu rasanya kok ternyata 150 cc enak juga ya, 6 percepatan gitu. Kalau biasanya pakai Thunder lari 80 itu sudah lumayan ngoyo. Kalau pakai 150 cc 6 percepatan itu pakai gigi 6 baru RPM 5000, belum sampai 6000 ya. Ternyata enak gitu, nyaman, getarannya minim gitu lah ya. Nah, akhirnya tertarik lah saya dengan motor 150 cc itu. Cuman karena saya itu nggak tahu kenapa seneng sama Suzuki, ya saya nyarinya Suzuki. Alasan lainnya ya memang karena Suzuki itu bekasannya lumayan menggiurkan ya, harga-harganya itu. Nah, pertama yang saya incar itu bukan saya incar sih, saya cuma pengen Bandit GSX 150 Bandit, karena ya saya pengennya tetap motor laki gitu lah ya, yang ada tangkinya. Nah, itu harga di pasaran Jogja itu sekitaran 16-17 lah ya, tapi saya kira ya mungkin masih agak lama lah ya, besok-besok itu. Nah,
enggak, ketika pas lihat review Bandit itu di YouTube itu ada muncul FUFI ini ya. Nah, saya tonton review-reviewnya, kok ternyata tertarik ya. Setelah saya cek harga pasarannya di Jogja juga tidak begitu mahal, lumayan jauh sama Bandit, sekitar selisih 5 jutaan. Ini di kisaran 12-13an lah ya di Jogja, 11, 12, 13. Nah, akhirnya tertarik, kepengen lihat, kepengen ngerasain gimana sih rasanya Satria FU yang injek itu. Kalau yang karbu sudah pernah merasakan, kurang tertarik ya, pengen yang injek. Akhirnya nekat aja itu, lihat di marketplace, saya cek kondisinya beberapa, saya lihat itu 3 kali ya, berarti ya 3 kali saya cek beberapa unit itu. Nah, ternyata kok enak ya gitu. Nah, itu jadi disitulah kenapa kok itu terus jadi kepengen banget itu setelah nyoba satu motor. Yang pertama itu motornya biasa, kilometer 40 ribuan, kondisi fisik sudah tidak begitu bagus, banyak paret-paret, harganya juga tidak murah. Yang kedua, harga agak murah tapi pajak mati, kondisinya lumayan mulus sebenarnya. Nah, yang paling menarik itu ini, tapi saya agak curiga kemarin, ini harga murah, kilometernya masih 12.000, padahal ini motor tahun 2017, pemakaian 2018, kok murah gitu kan. Terus kok nggak laku-laku, ini sudah lama motor ini ya, di iklan. Akhirnya saya nekat lihat, wah ternyata itu motornya malah menurut saya itu bagus ya, kilometernya rendah, memang real kilometer rendah. Ini tuh ceritanya, beliau yang punya motor ini memberikan untuk anaknya yang masih SMA, dipakai hanya 7 bulan efektifnya. Habis itu anaknya itu nggak mau, katanya pegel, katanya stangnya berat dan lain-lain. Akhirnya dipakai 7 bulan, nganggurlah setelah itu, cuma dipakai sekali 2 kali. Nah, begitu kira-kira sejarah singkatnya. Nah, terus nanti akan saya ceritakan bagaimana kondisi motor ini ketika saya dapat pertama. Ini masih sama sih, cuman saya beberapa ditaati beberapa, tapi masih sama. Memang saya jaga untuk kalian, biar kalian lihat kondisinya secara kemarin dapatnya seperti ini ya, seperti ini. Nanti akan saya kelilingi ya. Nah, untuk alasannya yang pertama itu motor ini tuh ringan ya ternyata ya. Setelah saya coba itu kok ringan. Kalau saya pakai Thunder, pakai CV itu kan berat ya, mundurinnya berat. Walaupun saya tinggi 170 juga tidak akan kerepotan ya, karena kaki menapak dengan sempurna, tapi kan berat ya. Nah, kalau ini kok ringan, kayak motor bebek, enak gitu kan. Dan yang kedua itu, ini motor bisa dipakai sama perempuan juga. Jadi misalnya istri saya mau pakai, mbak saya di rumah, tetangga saya mau pakai, bisa, nggak cuma laki-laki gitu ya. Tuh, yang selanjutnya alasannya itu bentuknya. FU itu ayago ya, ayam jago, motor apa bencong gitu ya katanya. Tapi saya suka ya, sejak SMA itu saya suka lihat motor ini. Cuman karena dulu keadaan ekonomi yang seperti itu, jangankan FU ya yang waktu itu mahal, Honda motor bebek yang bekas saja nggak kebeli ya. Saya itu dulu SMA naik sepeda ini ya. Jangankan untuk beli motor FU, motor aja tidak ada dananya ya. Akhirnya kesampaiannya sekarang, jadi kepengen itu kepengenan yang dulu itu jadi bisa terwujud sekarang. Tuh, saya suka. Kemudian selanjutnya ringkas. Motor ini ringkas sekali, kecil ya. Kalau motor laki itu kan gede, masuk di dalam rumah karena rumahnya kecil itu jadi agak menghalang-halangi banyak aja. Kalau ini kan kecil, ringkas ya, seperti motor bebek aja, ringkas. Kemudian apalagi ya, yaitu motor 150 cc yang sudah injeksi, termurah. Yaitu kenapa alasannya saya pilih motor ini. Nah, seperti itu kira-kira ya, alasan saya kenapa kok memilih Satria FU ini. Walaupun sebenarnya saya tidak niat beli, cuman pengen ngerasain aja, tapi karena sudah melihat, mencoba, lihat barangnya, menjadi tertarik sekali ya, akhirnya membeli. Alhamdulillah ada rezeki untuk membeli juga ya, begitu. Oke, langsung saja setelah ini kita cek kondisi motor ini bagaimana sih.
ketika saya membeli. Kebetulan tidak banyak yang saya rubah. Yuk langsung saja kita lihat. Nah oke, ini dia motornya. Yang pertama kalian bisa lihat ini sekarang bulan Januari, bulan 2 sudah harus pajak ya, tapi tidak apa-apa karena ini memang atas nama sendiri, dibeli dari baru, jadi KTP tidak masalah, mau pinjam dulu sampai platnya habis, besok baru mutasi. Dan bisa dilihat sini semuanya masih mulus sekali ya kondisinya. Ini itu sampai ada bekas-bekas jamur air. Jadi motor ini itu dulu distandarin di belakang rumah, di teras gitu, tidak pernah dipakai. Seperti itu kira-kira. Dan ini spion kemarin yang dipasang cuma satu, yang satunya itu dicopot, sehingga kalian bisa lihat nih, yang spion kiri itu kotor sekali. Ini berjamur. Nah kalian bisa lihat nih ya, berjamur. Aduh, kelihatan nggak? Ya kira-kira seperti itu, berjamur lah ini ya. Kelihatan ya. Nah, jadi kondisi spion kirinya berjamur karena yang dipasang cuma yang sini. Dan saya lihat di sini tidak ada cacat apa-apa, cuman ini mungkin cuman kena pintu atau apa gitu ya. Oke, kemudian ini kalian lihat motor ini saking tidak pernah dipakainya nih, hand gripnya sampai kayak gini, kotor sekali ya. Oke, untuk ini yang bikin saya suka dengan motor ini yaitu ini kalian bisa lihat pemakaian 3 tahun dari 2018 baru 12.000, dan mesinnya pun masih halus ini. Kalian lihat ini masih ada tulisannya. Saya mengecek barang yang lain, Satria yang lain tuh ini sudah pada hilang ya, dan ini di sini sudah pada, aduh menyedihkan. Kalau ini masih bagus sekali ya. Secara bodi kalian bisa lihat ini masih mulus sekali. Yang nggak mulus cuman di sini ya, ini doang yang nggak mulus, yang lainnya mulus. Coret-coret halus biasa lah ya, nanti akan ditutup spotlight. Masih bagus, kalian bisa lihat di sini juga ya, kalian bisa lihat. Nah ini motor saking lamanya cuman distandarin jadi seperti ini karat-karat ya. Nah ini yang bikin mengejutkan saya kemarin. Jadi kemarin sudah saya ganti oli, ternyata setelah dicek-cek itu dari baru ini motor ini belum pernah ganti oli. Jadi kemarin tinggal underlow ya, underlow itu. Suaranya nggak begitu halus, underlow. Jadi ya itu karena nggak pernah ganti oli. Kemudian setelah dibuka baut bawahnya itu, kata mas bengkelnya yang ganti oli ini belum pernah diganti mas, masih ada tandanya itu loh, seperti ini, tanda seperti ini. Nah itu di baut oli itu masih belum pernah dibuka kan ya. Ini iya sing duwe ya. Kalian bisa lihat ini. Biasanya juga di sini itu kalau yang saya lihat unit lainnya di sini sudah pada buluk ya, ini masih bagus. Yang di sini kalian bisa lihat ini masih bagus sekali, belum ada cacat ya. Kemudian di sini, di sini juga kalian bisa lihat. Ini ya kelihatan ya. Ini itu spek bor dalam ini masih mulus sekali, tidak pernah kena batu-batu karena memang dipakainya baru sedikit sekali. Ini ban juga masih bawaan ya, tidak begitu ya, dipakai lumayan lah ya. Ini mulus sekali ya. Tapi tidak terawat, mulus tapi tidak terawat. Ini lampu-lampu belakang juga masih bagus. Nah kemudian di sini kalian bisa lihat rantai. Nah kalau ini sudah lumayan lah ya. Nah ini kalian bisa lihat rantainya sampai kayak gini. Waduh, nggak kelihatan. Nah ya kalian bisa lihat ya, itu rantai sampai bergelombang seperti itu ya. Ini rantai kemarin saya dapat itu, ini rantainya berkarat semuanya, warnanya coklat itu. Ini sudah saya chain loop. Tadinya yang seperti ini banyak sekali, nggak bisa gerak ini. Karena saking lamanya nggak dipakai, di belakang rumah terus seperti itu. Kalian bisa lihat ini gearnya masih bersih sekali nih gearnya. Tuh,
masih bersih sekali. Ini kotor cuman kemarin pas saya kasih chain loop ya, awalnya itu kayak gear baru, nggak pernah dioli, nggak pernah di chain loop, payah. Ya jadi memang low KM, nggak pernah dipakai tapi nggak kerawat, jadi harus hati-hati nih merawatnya ya. Ya kalian bisa lihat di sini juga ya, ini mesinnya pun catnya masih bagus sekali ya, masih ini plastiknya, bahkan ininya itu masih belum catat sekali ya, catnya itu sih bagus. Nah kita lihat juga bagian bloknya itu, kalian bisa lihat masih bersih sekali ya, bautnya masih belum pernah dibuka sama sekali, sana semuanya lah, mungkin nggak begitu terlihat. Oke, langsung kita ke sini. Oh ya lupa, di sini ya, kemarin tuh di sini juga bermasalah tuh, pengaitnya ini nggak mau keluar, jadi nggak mau keluar, jadi ini saya bawa pulang itu ini nggak kekunci, nggak bisa kekunci, cuman ketutup gitu aja. Nah, masih bersih sekali ya, kalian bisa lihat, cuman sayangnya ini nggak ada, coba nanti saya tanya. Kemudian di sini ini juga kemarin alasannya anaknya itu kan nggak mau pakai karena stangnya berat, itu karena ya ini setelan di sini apa ini komstir ya namanya. Ini kemarin saya setel gampang banget, cuma dibuka ini pakai, nah ini kemarin ini juga belum pernah dibuka, ini dibuka cuman kemarin tuh ya, ini di apa itu cuman dikendorin itu aja, sama ini kemarin ya, jadi kanan kiri itu tidak sama sudutnya. Jadi ketika pas saya coba pertama itu kok kayak motor itu kayak berat sebelah gitu, tapi untuk lepas tang kok nggak oleng, ternyata cuman ini, yang ini bagian kanan ini agak kesana settingannya, jadi pegel yang kanan ya, itu yang menyebabkan anaknya itu nggak mau pakai motor ini, padahal enak-enak saja. Oh ya kemarin koplingnya juga berat sekali karena seret, kemarin saya kasih chain loop pelumas jadi bisa. Dan apa lagi ya, ya di sini nih kalian bisa lihat ini sudah belum pernah dibuka sama sekali ya, itu nggak mau fokus ya, ini masih sesuai dengan tandanya yang ada dari dealernya. Dan kalian bisa lihat radiatornya ini masih bagus sekali, ini sudah saya pesankan apa itu radiator cover ya. Ya kira-kira seperti itu kondisinya. Ini harganya saya dapat di bawah 12, area Jogja. Masih mau seperti ini untuk saya ya nggak puas lah ya saya. Spekbornya itu masih mulus sekali ini ya, masih seperti baru. Nanti setelah ini akan saya cuci, di detailing lagi bagian-bagian yang bisa di detailing, misalnya di mesin, di mana-mana itu ya. Ini nanti bisa di spotlight, dipoles dulu, dan di bagian sini-sini bisa dipoles lagi. Oke, setelah ini kita langsung saja detailing bagaimana prosesnya, apa yang saya lakukan, dan mungkin ada penambahan beberapa aksesoris. Oke, langsung kita lanjut.